Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bakal kembali diterapkan di Jakarta mulai Senin depan. Ini untuk mengerem laju penyebaran COVID-19 yang meningkat drastis di masa PSBB transisi. Dampak dari kebijakan ini, transportasi umum akan dibatasi kembali secara ketat baik dari jumlah maupun jam operasionalnya. Pembatasan transportasi ini juga mengurangi mobilitas warga yang beraktivitas di luar rumah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan aturan lebih lanjut mengenai pembatasan transportasi di Jakarta akan diterbitkan secepatnya. Sementara ini telah diputuskan bahwa pemberlakuan ganjil genap untuk kendaraan pribadi dihapus. Detailnya kita akan sampaikan di hari-hari ke depan. Tapi secara garis besar, pada prinsipnya perlu kami sampaikan awal sebagai ancang-ancang kepada seluruh masyarakat bahwa kita akan menuju PSBB. Ada fase, ada proses supaya kita bisa menyiapkan ini agar berjalan dengan baik. Dan kami sampaikan malam ini sebagai ancang-ancang supaya kita semua bisa mengantisipasi. Pada masa PSBB ketat di awal pandemi ini melanda, Jakarta menerapkan berbagai aturan untuk transportasi. Saat itu kendaraan umum hanya boleh beroperasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Kemudian kapasitas penumpang baik KRL, Transjakarta maupun angkutan umum lainnya dibatasi 50%. Tidak hanya operasional kendaraan umum, kendaraan pribadi dari luar Jakarta dicegah masuk Jakarta. Kendaraan dari Jakarta juga diminta untuk tidak meninggalkan wilayahnya. Pemeriksaan jalur keluar masuk Jakarta juga diperketat dengan didirikannya sejumlah pos pemeriksaan. Meski telah mengumumkan untuk membatasi kendaraan umum, Pemprov DKI belum mengeluarkan turunan langkah terkait untuk pembatasan transportasi. Kementerian Perhubungan mengaku hingga kini belum mendapatkan aturan resmi mengenai pembatasan transportasi di wilayah DKI Jakarta. Lalu seperti apa pengaturan transportasi di Jakarta saat PSBB berlaku kembali? Apakah operasional kendaraan umum akan seperti di masa PSBB pada awal Maret lalu? Yang pasti, semua berharap PSBB kali ini berhasil menurunkan jalur penularan COVID-19 di Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan telah mencabut aturan ganjil genap selama PSBB ketat kembali diberlakukan mulai Senin nanti. Namun hingga kini mekanisme teknis pengaturan transportasi di masa PSBB DKI ini belum keluar. Lalu seperti apa pengaturannya nanti? Untuk membahasnya kita sudah bersama pakar transportasi Universitas Indonesia. Ada Pak Alvin Syah. Selamat siang Pak Alvin. Selamat siang, Mbak. Baik, dan bersama kami juga telah bergabung VP Corporate Communication PT KCI, Mbak Ane Purba. Selamat siang, Mbak Ane. Baik, saya ingin ke Pak Alvin dulu. Nah, ini nantinya pada saat PSBB Senin nanti, ganjil genap akan ditiadakan, rencananya seperti itu. Tapi transportasi umum akan dibatasi kalau kita berkaca dari PSBB sebelumnya. Menurut Anda seperti apa ini, Pak Alvin? Ya, saya coba batasi ya, karena ini sangat kompleks ya, dan kita sudah punya pengalaman hampir 6 bulan kali ya, mengalami situasi seperti ini, dan PSBB ini kan sudah pernah kita alami ya, di awal-awal beberapa bulan ke belakang. Artinya kita asumsi dulu, karena basisnya adalah work from home. Work from home berarti mostly diasumsikan semua orang di rumah, bekerja dari rumah, maupun tidak bisa ya. Artinya dengan work from home tentunya intensitas pergerakan orang juga kan harus logikanya berkurang. Dengan semua stakeholder di katakanlah wilayah DKI ya, artinya pemerintah yang menetapkan regulasi, tapi semua aktivitas perkantoran, swasta dan semacam itu comply dengan regulasi, dengan work from home, maka intensitas pergerakan berkurang. Artinya kalau dia berkurang kan ganjil genap kan ide sederhananya adalah untuk mengurangi jumlah populasi kendaraan pribadi, untuk mengurangi kemacetan. Kan kita kembali ke sana. Jadi artinya ya kalau memang ternyata tidak terjadi dihitung ya, dianalisis memang potensinya tidak terjadi, kan nggak wajib pada situasi ini ya. Saya tidak mengatakan itu hilang, tapi kondisi kebijakan ini ya silahkan saja lepas. Tapi kan itu bisa seperti kasus liburan puncak buka tutup. Artinya kalau dipantau oleh
Gubernur DKI tidak terjadi pengurangan intensitas, kan itu bisa diterapkan kembali. Itu satu sisi. Kemudian angkutan umum kan kembali mau menjadi lokomotif kan penanganan COVID, protokol COVID kan kita udah jelas, social distancing, physical distancing, kemudian macam-macam lah ya kita ikuti semua. Di angkutan umum dengan asumsi tadi orang semua di rumah kan intensitas yang bergerak juga berkurang. Harusnya seperti itu, tapi kita ada gambar bahwa pada masa PSBB itu antrian mengular, Pak Alvin. Ya, itu kembali. Sekarang kan semua harus bekerja sama. Saya waktu di awal-awal dulu kan sama juga. Kasusnya kan di KCI juga kan. Ada antrean. Karena kalau memang semua pihak tidak comply dengan work from home, artinya banyak aktivitas yang masih tetap standar, ya nggak bisa dihindarkan kan. Kita juga pegawai kan nggak punya opsi, dia harus bekerja. Atau tampaknya memang volume dari 11 sektor di Jakarta emang masih tinggi begitu? Intinya sekarang kan itu semua dianalisis. Berapapun sektor dibuka itu kebijakan. Nah, kalau kebijakan ini kan tidak mudah teknis, saya coba batasi di teknis. Artinya implikasi tadi, kalau masih tetap kebijakan diterapkan tapi ada yang tidak comply, maka pergerakan orang akan tetap tinggi. Kebutuhan akan moda transportasi tinggi. Nah, artinya seperti angkutan umum, ya tentunya kalau normal saja dengan mengikuti protokol COVID, mereka kan harus double ininya, supply-nya. Ya kan, karena diasumsikan orang berkurangnya tidak serta-merta 50%, kan itu bisa dianalisis. Artinya itu semua jadi, maksud saya jangan sampai kasus yang awal dulu yang dijadikan sasaran itu, misalkan operatornya, karena operator comply dengan protokol COVID, tapi di sisi lain penyebabnya, ya artinya kan transport itu derive demand. Jadi penyebabnya sendiri tidak comply, ya demand-nya tetap sama, sementara supply-nya dikurangi setengahnya, dalam tanda petik ya, setengahnya, karena kan ada physical distancing. Nah, artinya kalau ini semua tidak sinkron, ya itu yang terjadi, antrian panjang. Nah, kembali kan sekarang untuk bisa penularan itu juga tinggi ya, Pak Alvin ya? Ya, kita kan sudah tahu lah, protokol COVID jelas menghindarilah kerumunan. Walaupun kita udah pakai masker, tetap saja lah potensi, apalagi ada kita sekarang banyak kan kita nggak pernah tahu. Artinya sekarang kita objektif utamanya apa? Kalau bicara masalah keselamatan nyawa, ya kita comply saja. Artinya operator KCI kan comply. Tapi kalau di sisi lain yang sektoran penyebab pergerakan orang tidak comply dengan regulasi, ya kan susah. Artinya ya KCI kembali harus menambah kapasitas dengan kondisi. Kalau satu rangkaian bisa mengangkut 1.000 orang, asumsi, maka sekarang kan hanya 500 by teori kan. Artinya 2 kali. Nah, artinya memang harus menambah kapasitas, tapi dengan ya itu menjaga jarak dan protokol kesehatan. Mungkin rute perjalanannya ditambah atau seperti apa begitu ya Pak Alvin ya. Kita ke Mbak Ana dulu. Mbak Ana, jadi apa nih yang telah disiapkan oleh KCI terkait dengan PSBB yang rencananya akan diberlakukan pada Senin nanti? Ya, jadi seperti yang kita ketahui sebenarnya KCI mulai dari PSBB kemudian PSBB transisi yang mengizinkan 50% bisa kapasitas angkutnya, kami tetap fokus dengan 74 per kereta itu antara 40 sampai 45%. Jadi 50%-nya sebenarnya belum. Jadi perubahan dari PSBB ke PSBB transisi itu belum signifikan, sehingga di PSBB ini pun kami masih sesuai dengan SE Kemenhub yaitu 74 per penumpang. Bahkan bisa diketahui sampai saat ini, saya setuju sekali dengan Pak Alfiansyah tadi ya, bahwa pada saat ini yang kami lakukan adalah tidak mengangkut sebanyak-banyaknya penumpang seperti keadaan normal. Tetapi kami fokus dengan mengangkut 74 per kereta sesuai dengan protokol yang disampaikan melalui SE ya. Sehingga ketika normal dengan perjalanan kereta dari pukul 3.30 sampai pukul 24 itu dengan 990 perjalanan dengan 88 KRL. Saat ini kami menjalankan dengan 775 perjalanan, tapi dengan 91 KRL. Artinya armada yang kami butuhkan untuk menjalankan yang lebih sedikit perjalanannya ini lebih banyak karena kami fokus dengan protokol COVID. Nah, evaluasinya dari PSBB yang pertama kali dilakukan, kemudian PSBB transisi seperti apa?
Iya, jadi ini kan kalau komuter lain ini angkutan massal ya, kita melakukan big change culture ya. Artinya perubahan budaya bertransportasi itu dilakukan harus dengan cepat. Di awal-awal setiap ada kebijakan kita melihat seperti tadi ada saja misalkan ada antrian yang panjang atau yang lain, karena kami harus mengatur mereka untuk membatasi masuk ke stasiun, ke peron dan di KRL. Tapi sampai saat ini itu sudah menjadi pola baru dan kita melihat sendiri bahwa akhir-akhir ini hampir sudah tidak ada lagi yang mengular atau yang lain karena mereka sudah memahami aturan tersebut. Melihat dari kondisi tersebut dengan adanya informasi akan dilakukan PSBB lagi mulai dari hari Senin, kami memang mengusulkan kami tetap melakukan perjalanan mulai dari pukul 4 sampai pukul 9 malam. Dan total perjalanan tetap 975 walaupun mungkin ada pembatasan perkantoran. Dengan kita jalankan ini, kita lihat apakah memang ada perubahan volume yang signifikan. Pasti nanti akan dievaluasi dan dievaluasi supaya apa? Perubahan demi perubahan itu tidak lagi menimbulkan sesuatu seperti PSBB berikutnya sebelumnya. Jadi untuk KCI tadi malam kita juga sudah koordinasi dengan kementerian, kami mengusulkan di dalam awal ini kami tetap menjalankan mulai dari pukul 4 pagi sampai pukul 9 malam dengan 975 perjalanan dan di dalam berjalannya PSBB ini kita siap dievaluasi. Koreksi kalau saya salah ya Mbak Ana, tapi kan waktu awal-awal PSBB itu kan sangat ketat banget ya. Jadi memang harus ada surat tugas untuk bisa naik kereta, diperiksa satu persatu begitu kan. Agar apa? Supaya memang tercapai tujuan dari PSBB itu sendiri dan memang 11 sektor itu saja yang bisa bermobilitas. Nah kalau kali ini seperti apa? KCI belum pernah melakukan pengecekan surat tugas. Yang melakukan pengecekan surat tugas tersebut adalah Pemda di sekitar stasiun ya, akses menuju stasiun. Dan memang itu yang benar. Jadi kalau misalkan memang PSBB ini dijalankan, mereka harus melakukan pembatasan mobilitas orang sehingga yang datang ke stasiun itu memang benar-benar sudah orang yang benar-benar membutuhkan gitu. Jadi mulai dari tidak bisa melarang siapapun untuk bisa naik kereta gitu ya. Ini kan komuters ya. Jadi beda dengan kereta jarak jauh yang memang dia sudah terschedule gitu. Yang sudah terschedule, kalau dia kereta jarak jauh kan dia terschedule bahwa saya berangkat hari Selasa. Kalau komuters itu adalah orang yang istilahnya hari ini mau pergi, ya hari ini dia datang ke stasiun gitu. Ya itu maksud kami bahwa memang dari pihak komuter lain sendiri juga nggak bisa membatasi siapapun yang akan masuk ke stasiun. Ya betul, yang bisa dilakukan adalah pembatasan masuk ke KRL-nya sehingga harus antri. Jadi yang kita lakukan adalah 74 per kereta, ya itulah pembatasan yang kita lakukan. Namun dengan kerjasama ketika ada PSBB ini dijalankan, bagaimana pengecekan siapa yang harus naik KRL itu harusnya memang peraturannya jelas, pengawasannya jelas, dan dilakukan oleh benar-benar dilakukan supaya mobilisasi orang itu bisa diantisipasi sehingga mereka bisa menggunakan KRL ini sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, Mbak Ana, kita masih akan lanjut usai jeda dan masih ada Pak Alvin Syah, pakar transportasi UI, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Landstalk.